I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Halo, perkenalkan nama saya Jeca Putra Alvalango, NIM 242-381-2046, kelas C, Prodi Pengelolaan Hutan, Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan GPS atau Global Positioning System. Langsung saja kita masuk ke pengantar GPS. Yang pertama, definisi GPS. GPS adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan lokasi di permukaan bumi menggunakan sinyal radio dari satelit. Yang kedua, sejarah singkat. Diciptakan oleh Departemen Pertahanan AS pada tahun 1970-an dan digunakan pertama kali oleh militer. Kini GPS digunakan untuk berbagai keperluan sipil. Yang ketiga, fungsi utama GPS. Menyediakan informasi posisi, kecepatan, dan waktu yang akurat kapan saja dan di mana saja di dunia. Yang berikut komponen umum GPS. Yang pertama, satelit GPS. Terdiri dari 24 satelit yang mengorbit bumi, mengirimkan sinyal waktu dan posisi. Yang kedua, penerima GPS. Alat yang digunakan untuk menerima sinyal dari satelit GPS biasanya berupa perangkat seperti ponsel, perangkat navigasi, atau perangkat khusus. Yang ketiga, stasiun kontrol. Mengontrol orbit satelit dan memastikan satelit berfungsi dengan baik, data koreksi untuk meningkatkan akurasi. Yang berikut, cara kerja GPS. Prinsip dasar. GPS bekerja dengan menerima sinyal dari minimal 4 satelit. Perangkat GPS mengukur waktu yang dibutuhkan sinyal untuk mencapai penerima dan menghitung jarak ke masing-masing satelit. Berdasarkan informasi ini, GPS dapat menghitung posisi 3 dimensi, atau latitude, longitude, dan elevasi. Proses kerja. Yang pertama, penerima GPS menerima sinyal dari beberapa satelit. Yang kedua, menghitung jarak dari satelit menggunakan waktu sinyal yang diterima. Yang ketiga, menentukan posisi melalui trilaterasi. Yang berikut cara operasikan GPS. Yang pertama, aktifkan perangkat GPS, misalnya buka aplikasi peta di ponsel atau nyalakan perangkat GPS. Yang kedua, tunggu sinyal satelit. Penerima GPS akan mencari sinyal dari satelit. Yang ketiga, tampilkan lokasi. Setelah mendapatkan sinyal, perangkat akan menampilkan lokasi secara akurat pada layar. Yang keempat, penggunaan fitur lain atau opsional. Gunakan fitur lainnya seperti rute perjalanan, tracking, atau pengaturan koordinat. Yang berikut, tantangan atau kendala GPS. Sinyal terhalang oleh fisik. Sinyal terhalang objek fisik. Gedung tinggi, hutan lebat, atau terowongan dapat menghalangi sinyal. Kesalahan posisi atau dilution of precision atau DOP. Jika satelit yang terdeteksi tidak tersebar dengan baik di langit, bisa mengurangi akurasi. Gangguan atau jamming. Gangguan sinyal dari perangkat jamming bisa menyebabkan GPS tidak berfungsi dengan baik. Keakuratan di daerah tertentu. Keakuratan bisa berkurang di daerah pegunungan atau area dengan pemantulan sinyal yang tinggi. Berikut keuntungan GPS. Akurasi tinggi. GPS memberikan data posisi yang sangat akurat, seringkali dapat beberapa meter global. Tersedia di seluruh dunia, dapat digunakan di mana saja tanpa batasan wilayah. Kenyamanan, mempermudah navigasi, pemetaan, dan pelacakan. Dapat digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari navigasi pribadi hingga aplikasi industri dan militer. Yang berikut,
Aplikasi GPS yang digunakan untuk industri kehutanan. Pemantauan dan pemetaan hutan. GPS digunakan untuk memetakan area hutan, inventarisasi pohon, dan pemantauan perubahan hutan. Pemantauan satwa liar. GPS digunakan dalam pelacakan satwa liar dan habitat mereka. Manajemen kebakaran hutan untuk pelacakan titik api dan mengarahkan upaya pemadaman kebakaran. Perencanaan dan pemantauan kegiatan kehutanan, menentukan lokasi penanaman pohon dan pemanenan. Berikut kesimpulan. GPS atau Global Positioning System adalah sistem navigasi berbasis satelit yang digunakan untuk menentukan posisi di permukaan bumi dengan 3 komponen utama: satelit, penerima GPS, dan stasiun kontrol. Sistem ini memberikan akurasi tinggi dalam navigasi pemantauan dan pelacakan. Meskipun ada tantangan seperti gangguan sinyal dan akurasi yang dipengaruhi cuaca, GPS tetap menjaga teknologi penting yang digunakan di berbagai sektor, termasuk transportasi, kehutanan, dan pemetaan. Seiring perkembangan teknologi, GPS diharapkan semakin efisien dan membantu dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.